Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat untuk Ibu Ika Korika dan Ibu Sulastri selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi kelas F. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai tim kerja. Pertama-tama, perkenalkan, saya sendiri adalah Dia Sujati, NPM 144, dan rekan saya Ajeng Arum Isfania, NPM 073, dan rekan saya Fitri Destriani, NPM 192. Next. Berikut adalah beberapa materi yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah membandingkan kelompok kerja dan tim kerja. Yang kedua, tipe tim kerja. Yang ketiga, tim kerja yang efektif. Selanjutnya adalah membandingkan kelompok kerja dan tim kerja. Yang pertama adalah kelompok kerja. Menurut Rifai dan Mulyadi, mereka menyebutkan bahwa kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Kelompok kerja memiliki beberapa ciri-ciri, yakni yang pertama adalah satu, anggota menganggap pengelompokan mereka hanyalah untuk kepentingan administratif. Kedua, anggota cenderung memperhatikan dirinya sendiri karena tidak dilibatkan dalam penetapan sasaran. Yang ketiga, anggota diperintah untuk mengerjakan pekerjaan, bukan diminta saran untuk mencapai sasaran yang baik. Yang keempat, anggota tidak percaya dengan rekan kerjanya karena tidak memahami peran anggota lainnya. Yang kelima, anggota kelompok sangat berhati-hati dan menyampaikan pendapatnya karena kurang toleransi. Keenam, jika menerima diklat yang memadai, penerapannya sangat dibatasi oleh pemimpin. Ketujuh, anggota berada dalam suatu konflik tanpa mengetahui sebab dan cara pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir, anggota tidak didorong untuk ikut ambil dalam bagian pengambilan keputusan. Berikutnya adalah tim kerja. Menurut Harjadi, beliau mendefinisikan bahwa tim kerja merupakan kumpulan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara dinamis, independen, dan saling beradaptasi untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan. Berikut merupakan ciri-ciri dari tim kerja. Yang pertama adalah anggota menyadari ketergantungan di antara mereka dan menyadari sasaran paling baik dicapai dengan cara saling mendukung. Yang kedua, anggota tim ikut merasa memiliki pekerjaan dan organisasinya karena mereka memiliki komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai. Ketiga, anggota memiliki keberhasilan organisasi. Empat, anggota menjalankan komunikasi dengan tulus dan memahami sudut pandang mereka masing-masing. Kelima, anggota didorong untuk menambah keterampilan dan menerapkan dalam tim serta menerima dukungan penuh dari tim. Keenam, mereka menyadari bahwa konflik dan tim adalah hal yang wajar. Ketujuh, anggota berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi tim meskipun keputusan berada di tangan pemimpin. Selanjutnya, dari pemaparan di atas, kami mengaparkan dalam bentuk tabel perbandingan kelompok kerja dan tim kerja. Yang pertama, kelompok kerja dalam segi tanggung jawab. Kelompok kerja memiliki tanggung jawab pemimpin yang telah ditentukan. Dalam tim kerja, kepemimpinan dibagi di antara para anggota. Lalu, misi umum kelompok kerja organisasi adalah tujuan kelompok. Sedangkan tim kerja, spesifikasi tujuannya unik dibagi dengan per timnya. Efektivitas dalam kelompok kerja diukur secara tidak langsung melalui pengaruh kelompok terhadap anggota yang lain, sedangkan tim kerja diukur secara langsung melalui hasil kerja tim. Kelompok kerja memiliki tanggung jawab yang individu, sedangkan tim kerja tanggung jawab tim yang sangat jelas. Lalu, pada kelompok kerja, prestasi individu dikenali, dan tim kerja biasanya ada memiliki perayaan. Lalu, kelompok kerja ketika berdiskusi, kelompok kerja berdiskusi dalam lingkup
kelompok kerja itu saja, sedangkan tim kerja berdiskusi pada setiap pertemuan sehingga langsung memutuskan dan menunjuk kerjasama yang nyata. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Tri. Yang kedua ada tipe tim kerja. Menurut Levin, Wesson dalam Wibowo, yang pertama, work team. Tim ini rancang untuk relatif permanen dengan maksud untuk menghasilkan jasa dan biasanya memerlukan komitmen penuh dari anggota mereka. Yang kedua, manajemen tim. Sama halnya dengan work team, akan tetapi ada perbedaan dari beberapa cara penting. Kalau work team terfokus pada penyelesaian utama tingkat produksi dan tugas pelayanan, sedangkan manajemen tim berpartisipasi dalam tugas tingkat manajerial yang mempengaruhi seluruh organisasi. Yang ketiga ada parallel teams. Parallel team hanya memerlukan komitmen paruh waktu dari anggota dan mereka dapat permanen atau temporer tergantung pada tujuannya. Yang keempat ada project teams. Project team dibentuk untuk sekali tugas yang umumnya kompleks dan memerlukan banyak masukan dari anggota dengan tipe berbeda dalam pelatihan dan pengalaman. Yang kelima ada action team. Tim ini melakukan tugas yang umumnya dalam waktu terbatas dan sifatnya sangat menantang serta mereka bekerja sama untuk waktu yang lebih panjang. Yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya yang ketiga, yakni tim kerja yang efektif. Next. Terdapat komponen pembentuk tim kerja yang efektif dapat digolongkan menjadi 4, yaitu sumber yang memadai, komposisi tim, rancangan pekerjaan, dan yang terakhir variabel proses. Tim kerja yang berhasil memiliki orang-orang untuk mengisi semua peran dan memilih orang-orang untuk memainkan berbagai peran dengan keterampilan dan pilihan mereka. Tim yang efektif juga memiliki karakteristik yang sama, seperti sumber yang memadai, kepemimpinan yang efektif, adanya saling kepercayaan, serta evaluasi kinerja yang mencerminkan kinerja dari suatu tim. Next. Nah, menurut Sophia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan pemain tim, yaitu seleksi, pelatihan, dan ganjaran. Yang pertama yakni seleksi. Ketika mempekerjakan anggota tim, di samping keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan itu, harus dipastikan bahwa calon dapat memenuhi peran sebagai anggota tim dan juga memenuhi persyaratan teknis. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan yaitu menjalankan latihan-latihan yang memungkinkan karyawan mengalami kepuasan yang dapat diberikan oleh kerja tim. Mereka menawarkan lokakarya untuk membantu karyawan memperbaiki keterampilan pemecahan masalah, perundingan, manajemen konflik, dan pelatihan mereka. Next. Selanjutnya, ini ada ganjaran. Ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong upaya kooperatif, bukannya kompetitif. Misalnya, Speech Loan System Company milik Martin Marietta telah mengorganisasikan 1.400 karyawannya ke dalam tim-tim. Ganjarannya distruktur untuk mengembalikan suatu kenaikan persentase dalam gaji terbawah kepada anggota tim berdasarkan pencapaian tujuan kinerja tim tersebut. Selanjutnya yakni ada promosi. Promosi kenaikan upah dan aneka ragam lainnya dari pengakuan hendaknya diberikan kepada individu-individu atas betapa efektif mereka sebagai anggota tim yang kolaboratif. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Kelompok merupakan kumpulan dari individu satu dengan yang lain saling berinteraksi, yang mana dari interaksi tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Antara kelompok dan tim kita sering menganggap sama, padahal mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Di dalam kelompok, anggota masih ada yang mementingkan kepentingan sendiri, pribadinya, tetapi pada anggota tim, para anggota tim mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Suatu tim berkinerja tinggi dijumpai mempunyai karakteristik yang sama. Tim itu cenderung kecil, berisi orang-orang dengan 3 tipe keterampilan yang berbeda: teknis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, serta antar pribadi dengan tepat. Keterampilan ini mendukung orang-orang yang pada berbagai peran. Tim ini mempunyai suatu komitmen pada maksud bersama, menegakkan suatu tujuan spesifik, dan mempunyai kepemimpinan dan struktur untuk memberikan fokus dan pengarahan. Tim itu juga menganggap diri mereka bertanggung jawab baik pada tingkat individu maupun tingkat tim dengan memiliki sistem evaluasi yang dirancang dengan baik dan sistem ganjaran. Akhirnya, tim berkinerja tinggi dicirikan oleh kepercayaan timbal balik yang tinggi di antara anggota-anggotanya. Next. Mungkin gitu yang bisa kita sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.